Gue mau cerita soal BlackRock, perusahaan yang memiliki dunia ini. Itu merupakan kata-kata yang lo bakal temuin kalau lo cek BlackRock di Google. The company who owns the world. Dari cereal yang lo makan setiap hari, snack-snack yang lo cicipin setiap saat lo makan snack, fast food yang lo konsumsi, pesawat yang lo naikin saat lo keluar negeri, HP yang lo pakai, sistem HP-nya yang lo pakai, media-media yang lo konsumsi, dan lain-lain. Sampai obat-obatan yang lo suntikin ke badan lo sendiri, itu semuanya dimiliki oleh BlackRock. Private, talking about retirement. BlackRock is indeed influential. In the US, it owns at least 5% of most major companies. That gives the firm lots of voting power. Ini bukan merupakan teori konspirasi. Ini merupakan fakta brutal yang bisa lo cek sendiri di Google. Lo bisa cek sendiri pemegang saham perusahaan-perusahaan besar di yahoo.com atau di cnn.com di bagian finance-nya. Lo tinggal typing aja perusahaannya apa dan lo bisa cek siapa top shareholders-nya. Dari Pepsi, McD, Tesla, Unilever, J&J, Cola, Disney, JP Morgan, Citibank, Boeing, Facebook, Netflix, Amazon, Apple, Google, Twitter, dan banyak yang gak bisa gue sebutin semua di video ini. Mereka semua itu top shareholdersnya adalah BlackRock. Yang anehnya adalah Pepsi. Pepsi saingannya adalah Coca-Cola. Kenapa harus saingan jika shareholders Anda adalah orang yang sama? Begitupun dengan Apple dan juga Google. Apple saingan dengan Android yang dimiliki oleh Google. Kenapa harus saingan jika top shareholdersnya merupakan orang yang sama? Facebook dan Twitter. Kenapa nggak bergabung sekalian aja? Netflix dan Disney. Kenapa ada Disney Plus dan ada Netflix kalau pemiliknya sama? Bahkan media-media berita. Dari semua yang gue sebutin tadi, semua top institusional shareholdersnya adalah BlackRock or Vanguard dan teman-temannya. Kalau kita ngomongin industri makanan, lo bisa lihat di gambar ini bahwa makanan-makanan yang banyak kita konsumsi di dunia ini sebenarnya hanya dimiliki oleh segelintir perusahaan. Lo nggak bisa cek siapa pemegang sahamnya Cheetos karena Cheetos merupakan perusahaan private. Tapi lo bisa cek siapa parent company-nya Cheetos dengan lihat di chart ini. Dan lo bisa cek siapa top shareholders dari parent company-nya Cheetos. Top shareholders merupakan juga orang yang memiliki brand yang ada di bawahnya. Jadi kurang lebih begitulah cara kita ngelihat siapa pemilik perusahaan private. Dan sebenarnya gak cuma BlackRock or Vanguard doang yang jadi top shareholders di perusahaan-perusahaan besar. Kalau kita ngelihat banyak top 10 institutional shareholders perusahaan-perusahaan besar, kita akan ketemu nama-nama familiar kayak Berkshire Hathaway. Dia merupakan hedge fund-nya Warren Buffett. Ada juga Geode Capital, Northern Trust, Wellington Management, State Street, dan nama-nama yang kurang lebih akan muncul terus-terusan di top 10. Top 10 pemilik saham terbesar ini bisa dibilang bisa mengendalikan arah perusahaan mau kemana. Memang kalau kita lihat BlackRock misalnya cuma punya 6%, kan kecil. Tapi sebenarnya 6% sahamnya Apple itu nggak kecil, karena ini saham perusahaan besar yang valuasinya itu triliun dolar. Jadi 6% pun itu sebenarnya besar banget. Seorang bilioner pun belum tentu bisa punya 1% dari sahamnya Apple. Belum tentu bisa, kecuali dia foundernya. Apalagi 6%. Dan masalahnya, di top 10 shareholders ini kalau digabungin itu nggak cuma 6%, itu bisa 20-30%. Dan sebenarnya tidak ada yang salah dari memiliki banyak saham di perusahaan-perusahaan besar. Tidak ada yang salah, itu semua legal 100%. Kalaupun gue punya uang, gue bisa aja beli saham di semua perusahaan yang ada di dunia. Itu hak gue. Yang aneh adalah apakah tidak ada conflict of interest antara perusahaan yang dia milikin. Apple yang seharusnya bersaing dengan Google, jika dimiliki oleh orang yang sama, buat apa mereka bersaing? Di Amerika ada namanya antitrust law. Ini merupakan undang-undang yang melarang terjadinya monopoli di suatu industri. Tidak akan diizinkan oleh pemerintah Amerika jika Facebook mau bergabung dengan Twitter, karena itu akan menimbulkan monopoli yang sangat dahsyat. Facebook udah gabung dengan Instagram dan WhatsApp. Kalau Twitter bergabung juga, itu akan pasti ditolak. Tapi kenapa harus bergabung dengan Facebook jika sebenarnya Facebook dan Twitter top shareholdersnya merupakan orang yang sama? Monopoli itu nggak bagus. Monopoli itu kalau kita lihat di negara kita, BUMN, monopoli itu tujuannya bisa dibilang karena untuk kemaslahatan masyarakat. Pada kenyataannya yang terjadi hanyalah malas dalam berinovasi. Jadi kalau dibilang monopoli itu bagus, gua rasa enggak. Oke lah, ada antitrust law, Pepsi nggak bisa gabung sama Cola. Mereka merupakan dua pemain yang ngontrol industri soft drink di dunia. Tapi kenapa harus gabung jika sebenarnya mereka sudah bergabung? Industri maskapai, dari website buat bookingnya, sampai perusahaan yang ngebuat pesawatnya, sampai tempat buat ngebooking hotel di daerah tujuannya aja, itu semuanya top shareholdersnya adalah BlackRock or Vanguard.
Dari hulu ke hilir itu semuanya dimiliki oleh orang yang sama. Semua top shareholdersnya adalah the same person. Kenapa pom bensin internasional harus bersaing jika orang yang punya juga sama? Ya lo bisa bilang bahwa kan karyawannya beda-beda, CEO-nya beda-beda. Jadi ya wajar saingan. Karena ya kepentingannya beda-beda. Tapi lo harus tahu bahwa tujuan utama adanya perusahaan bukan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kemaslahatan sosial. Tujuan utama adanya sebuah perusahaan menurut Milton Friedman adalah untuk kepentingan pemegang saham, untuk mencari profit sebesar-besarnya demi pemegang saham. Bukan demi karyawan, bukan demi masyarakat, bukan demi alam, semua demi shareholders. Kalau tujuannya sama-sama untuk kepentingan BlackRock, kepentingan Vanguard, kenapa harus bersaing? Industri pertambangan, sama BlackRock dan juga Vanguard. Industri pertanian, BlackRock dan juga Vanguard. Dan industri-industri lainnya, lo tinggal cek sendiri aja mandiri. Lo bisa komen di bawah list industri apa aja yang top shareholdersnya merupakan BlackRock dan juga Vanguard. Kalau kita mau ngomongin contoh kasus monopoli di dunia pertanian, ada namanya Monsanto. Monsanto ini merupakan perusahaan yang ngasih makan orang-orang di dunia. Dia merupakan perusahaan pertanian terbesar di dunia, di Amerika. Sekarang udah nggak ada. Monsanto ini dulunya adalah perusahaan cairan kimia. Dia berperan penting dalam lahirnya bom atom Amerika. Dia berperan penting dalam lahirnya cairan Agent Orange yang ngebuat banyak orang-orang Vietnam cacat. Setelah era perang Vietnam selesai, dia berpivot menjadi perusahaan makanan, perusahaan pertanian tepatnya. Dia bikin bibit, dia bikin pestisida, herbisida. Jadi anehnya setelah dia banyak bikin orang cacat, dia sekarang ngasih makan ke kita semua. Ini merupakan perusahaan yang paling banyak kontroversinya. Bisa dibilang Monsanto merupakan salah satu perusahaan yang paling dibenci di dunia karena sangat banyak kasusnya. Dia dituntut oleh konsumennya bertubi-tubi berkali-kali nggak habis-habis. Cairan pestisidanya itu diklaim ngebuat banyak tanah itu jadi nggak subur, dan nggak suburnya tanah itu mengancam ketahanan pangan. Ada something yang amis kan? Kalau kita ngomongin protokol Zion, itu ada misi di mana dia akan membuat orang kelaparan, depopulasi. Dan Monsanto pun membuat tanah nggak subur yang mengancam ketahanan pangan dunia. Dan cairan glyphosate yang jadi bahan baku cairan pestisidanya itu banyak dibilang oleh peneliti sebagai agent cancer yang memicu terjadinya kanker pada manusia. Meskipun pada akhirnya banyak orang yang bilang bahwa ya sebenarnya kalau cairan glyphosate pas itu nggak bikin jadi karsinogenik, ya plus minus lah, banyak yang pro kontra gitu. Dan apakah kita pernah makan tanaman yang menggunakan cairannya Monsanto? Pasti pernah, tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena Amerika merupakan produsen jagung terbesar dunia, dan jagung di Amerika pasti menggunakan cairannya Monsanto. Dan jagung juga merupakan salah satu zat terpenting untuk membuat banyak makanan dan benda-benda di dunia. Ada soft drink, ada pasta gigi, ada sereal, makanan ringan, selai kacang, susu, obat-obatan, sampai minyak sayur, semuanya menggunakan jagung. Dan karena Amerika merupakan produsen terbesar jagung dunia, pasti kita pernah makan jagungnya Monsanto. Dan jangan lupa juga, hewan ternak juga memakan jagung. Jadi sapi yang Anda makan, rendang yang Anda nikmati, mungkin merupakan sapi yang makan jagungnya Monsanto. Tapi tadi gue bilang, Monsanto juga merupakan produsen bibit. Jadi nggak cuma cairan pestisidanya aja, tapi dari hulu ke hilir, dari bibitnya sampai cairannya itu merupakan made by Monsanto. Monsanto ini bibitnya itu bukan bibit biasa. Dia itu menggunakan bibit yang direkayasa secara genetika. Jadi dibilang bibitnya Monsanto ini lebih tahan hama. Jadi Monsanto ini tujuannya sangat mulia. Karena ingin membantu banyak masalah pangan dunia, dia ciptakanlah bibit yang sudah direkayasa yang diklaim lebih tahan hama, jadi gagal panennya bakal lebih sedikit. Yah, tujuannya sih baik banget. Dan sekarang Monsanto ini udah nggak ada. Monsanto ini udah dibeli oleh Bayer. Bayer merupakan perusahaan obat dari Jerman yang kalau kita nonton bola, dia merupakan pemiliknya Bayer Leverkusen. Dan sama Bayer, Monsanto ini udah ditiadakan. Kenapa? Karena ya mungkin Monsanto ini bener-bener bikin susah Bayer. Karena banyak orang nuntut Monsanto yang akhirnya Bayer yang jadi harus banyak bayar kerugian orang-orang. Bayer ini merupakan perusahaan obat yang kebetulan juga jual obat kanker. Industri tekstil, sama. Industri rokok, apalagi. Industri otomotif, sama juga. Industri makanan junk food, juga sama. BlackRock dan Vanguard. Industri obat dan vaksin, jangan ditanya. Industri bank, apalagi. Teknologi, sama juga. Gimana kalau industri media? Industri media, lu nggak perlu cek siapa top shareholdersnya,
Tinggal lo lihat cuplikan robot-robot sedang bicara setelah ini. Plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Omongannya sama, artikulasinya sama, pesannya sama. Mungkin kita nggak perlu cek siapa top shareholdersnya ya. Semua tentu sesuai pesanan Tuan Besar Yang Mulia Paduka Rothschild. Ini merupakan list-list hedge fund yang banyak muncul di top shareholders company-company besar di berbagai industri. Dan rata-rata mereka adalah perusahaan terbuka kayak Jet Capital, Wellington Management, BlackRock, Berkshire Hathaway, State Street. Mereka itu merupakan perusahaan-perusahaan terbuka. Bahkan BlackRock pun merupakan perusahaan terbuka. Dan lu sendiri sebenarnya juga bisa beli BlackRock. Kenapa? Karena ya BlackRock merupakan perusahaan terbuka. Kalau perusahaan tertutup, itu nggak bisa Rothschild beli Gamalman kalau gue nggak izinin. Tapi kalau BlackRock karena dia terbuka, gue pun bisa invest. Nah, siapa yang memiliki perusahaan-perusahaan hedge fund ini? Ternyata yang memiliki perusahaan hedge fund ini adalah, surprise-nya, mereka sendiri. State Street punya saham di Geode Capital. Geode Capital pun punya saham di Northern Trust. Dan begitu pun sebaliknya. Ini semua kejaring laba-laba. Mereka semua saling memiliki. Begitupun BlackRock. BlackRock juga punya saham di semua hedge fund tadi. Dan hedge fund tadi pun demikian. Kita kan tahu aja selama ini BlackRock merupakan yang paling besar di antara yang lain. Karena hashtagnya itu BlackRock, the company who owns the world. Kita lihat siapa yang punya BlackRock. Yang punya BlackRock tentu tadi banyak hedge fund tadi. Tapi siapa yang paling besar? Yang paling besar punya saham di BlackRock adalah Vanguard. Dan Vanguard ini sayangnya merupakan perusahaan private yang kita tidak bisa tahu siapa yang punya Vanguard karena mereka private company. Jadi bisa dibilang Vanguard adalah the mother of all. Vanguard adalah perusahaan yang memiliki BlackRock, Geode Capital, Northern Trust, State Street, dan teman-temannya. Jadi siapa yang memiliki BlackRock? Tidak tahu, karena kita nggak bisa cek siapa pemilik Vanguard. Karena pemilik Vanguard adalah pemilik BlackRock. Dapatkan logikanya? Kita bisa bilang BlackRock itu dimiliki oleh Larry Fink, CEO-nya. Tapi enggak, karena Larry Fink pun bukan merupakan orang yang punya saham paling banyak di BlackRock. Tapi Vanguard lah pemilik BlackRock sebenarnya. Kira-kira siapa yang punya Vanguard? Apakah CEO-nya John Bogle? Enggak juga, karena John Bogle pun sekarang udah nggak ada. John Bogle pun hanya seorang CEO. Pemilik Vanguard bisa dibilang adalah pemilik dunia ini. Kenapa? Karena Vanguard memiliki BlackRock yang notabene the company who owns the world. BlackRock adalah perusahaan yang punya saham banyak di perusahaan-perusahaan dunia. Begitupun Vanguard. Kita nggak bisa tahu siapa yang punya Vanguard. Ya kita bisa bilang lah yang punya Vanguard itu adalah orang-orang kaya. Tapi orang kaya sekaya apa? Apakah sekaya Elon Musk? Apakah sekaya bapak lo atau bapak gua? Nggak mungkin. Kenapa? Elon Musk merupakan orang terkaya dunia. Dia punya kekayaan yang kurang lebih estimasinya setiap hari berubah, apalagi sekarang lagi turun. Tapi kurang lebih roughnya adalah 200 billion US dollar. Dan itu sebenarnya bukan duit. Jadi 3/4-nya 150 miliar dolarnya itu merupakan saham Tesla. Itu berupa stoknya Tesla. Kita cek saham Tesla yang dimiliki oleh Elon Musk itu berapa? 150 miliar dolar. Itu equal roughly kasarnya 17% dari saham Tesla. Jadi ternyata orang terkaya dunia itu sebenarnya uangnya hanya 20%-an saham Tesla. Karena kan 3/4-nya kan 17% saham Tesla. Jadi kalau semua uang Elon Musk itu mungkin setara dengan 20% saham Tesla. Nah, lu bayangin, orang terkaya dunia duitnya hanya setara 20% saham Tesla. Yang mana di Tesla sendiri Vanguard dan teman-temannya itu kalau digabung itu udah lebih dari semua sahamnya Elon Musk.
Dan masalahnya, Vanguard nggak cuman punya di Tesla doang. Bahkan di Tesla aja dia udah ngalahin orang terkaya dunia. Itu belum digabung dengan semua perusahaan lainnya, Apple, Netflix, dan semuanya yang nggak bisa gue sebutin saking banyaknya. Lu bayangin, sekaya apa Vanguard yang kalau di Tesla aja dia udah ngalahin the richest man in the world. Kalau kita mau berspekulasi, siapa yang memiliki Vanguard? Tentu kita akan berspekulasi mengarah the richest family in the world. Siapa mereka? Rothschild family, Orsini family, DuPont family, Rockefeller family, JP Morgan family, Vanderbilt family, dan keluarga-keluarga konspirasi lainnya. Tentu siapa lagi? Apakah keluarga gua atau keluarga lo? Tentu tidak. Elit global seperti Tuan Besar Paduka Rothschild tidak pernah miskin. Orang-orang liberal akan berkata bahwa sesuai faktanya, Elon Musk adalah orang terkaya dunia dan Rothschild adalah orang terkaya nomor 3000 dunia. Kita bisa lihat di list Forbes. Tapi nggak make sense, karena orang terkaya dunia aja itu udah kalah sama Vanguard dan BlackRock di company-nya Tesla doang. Lu bisa bayangin betapa kayanya Vanguard kalau dia aja udah ngalahin the richest man in the world di perusahaannya sendiri. Lo bayangin, kekayaan Rothschild itu nggak make sense. 500 triliun dolar konspirasinya. Ya mungkin nggak sebesar itu atau mungkin sebesar itu, kita nggak tahu. Tapi yang pasti, Rothschild tidak mungkin semiskin apa yang diberitakan oleh Forbes. Tidak mungkin, tidak make sense. Yang mengatakan bahwa Rothschild atau Rockefeller atau JP Morgan atau Orsini, Vanderbilt, DuPont sekarang sudah miskin adalah domba-domba yang sudah dicuci otaknya oleh elit global. The global elite ingin kita berpikir bahwa mereka sudah miskin. Kenapa? Karena mereka tahu sekarang penduduk dunia sudah banyak banget, sudah 8 miliar orang. Mereka takut direvolusi. Itu kenapa mereka mengumpet di bawah naungan anonimus bernama Vanguard, karena mereka takut direvolusi. Itu kenapa mereka menciptakan Forbes list untuk menyembunyikan bahwa mereka adalah orang terkaya dunia. Total uang yang diolah oleh BlackRock untuk gambaran adalah sebesar 9,5 triliun dolar dan total GDP dunia adalah sebesar 95 triliun dolar. Ini bukan merupakan komparasi yang apple to apple, tapi ini buat gambaran aja bahwa uang yang diolah oleh BlackRock adalah 10% total GDP dunia. Masalahnya, BlackRock ini bukan merupakan yang paling kaya karena BlackRock sendiri itu merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Vanguard. Bayangkan betapa kayanya Vanguard. Sayangnya mereka private, so kita nggak bisa tahu. 1% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Betul. Kalau di dunia lebih timpang lagi, 1% orang kaya di dunia menguasai 90% aset dunia ini. Artinya kalau 1% itu Jadi bagaimana elit global menguasai dunia? Mereka menguasai dunia bukan karena mereka Yahudi, bukan. Bukan karena juga mereka bersekutu dengan Dajjal, bukan. Itu merupakan pemikiran orang yang nggak logik, pemikiran orang-orang sumbu pendek yang sangat goblok. Semua bisa dijawab dengan akal logika, dengan data. Tapi datanya ini tidak boleh ditelan mentah-mentah. Datanya ini perlu dianalisa dengan analisa intelijen. Elit global menguasai dunia dengan memiliki perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar ini mengontrol hidup kita, mengontrol apa yang kita konsumsi, mengontrol cara kita mendapatkan gaji, mengontrol pemerintah juga, karena perusahaan besar ini punya leverage yang besar banget terhadap pemerintah. Pemerintah sangat membutuhkan perusahaan besar. Itu kenapa perusahaan besar bisa mengendalikan kebijakan pemerintah. And that's how elit global mengendalikan dunia.
a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. After 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. Terus, apa solusi dari semua ini? There are no solution. We are trapped forever. The systems are just too great. The only thing we can do is join them.